Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Baik Kalista Putri Maharani dari instansi Satuan Polisi Pamung Praja Kota Tanjung Pinang, peserta Latsar CPNS Kota Tanjung Pinang tahun 2022. Baiklah, hari ini saya akan memaparkan learning journal kegiatan pembelajaran sinkronus maupun asinkronus selama pembelajaran agenda 3 yang diisi oleh tutor Ibu Indah Purnama Eskep MPH. Baiklah, dimulai dari hari pertama, pembelajaran agenda 3 terdapat pertemuan sinkronus melalui Zoom pada pukul 8 hingga pukul 9.30. Pada pertemuan tersebut, kita membahas manajemen ASN. Selanjutnya, pada hari tersebut terdapat tugas asinkronus, yaitu menganalisis isu dan gagasan kreatif demi mewujudkan smart governance. Pada hari kedua atau hari selanjutnya, kami diberikan tugas untuk membuat video virtual tour best practice pelayanan publik berbasis elektronik. Selanjutnya, pada pembelajaran hari ketiga kami terdapat pertemuan sinkronus kembali pada saat jam 8 hingga pukul 10.15, yang dimana pada pertemuan tersebut kami membahas Smart ASN serta presentasi hasil analisis isu kami kemarin. Selanjutnya terdapat survei mini kesiapan ASN Pemko Tanjung Pinang dalam transformasi digital pemerintahan serta membuat learning journal. Selama pembelajaran agenda 3 berlangsung, saya rasa pembelajaran sudah cukup baik. Tutor Ibu Indah menjelaskan materi dengan cukup jelas dan dapat dipahami. Materi yang disampaikan pun berguna untuk kami, para peserta ke depannya. Selain itu, para peserta Latsar CPNS juga sudah baik dalam mengikuti pembelajaran. Para peserta mampu mempresentasikan hasil tugas mereka, yakni analisis isu. Fungsi, tugas, dan peran ASN. Adapun fungsi ASN tertera pada pasal 10 Undang-Undang ASN. Yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya yaitu tugas ASN tertera pada pasal 11 Undang-Undang ASN. Yang pertama melaksanakan kebijakan publik, yang kedua memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Selanjutnya yaitu peran sebagai ASN tertera pada pasal 12 Undang-Undang ASN, yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bebas dari praktek KKN. Kita sebagai ASN harus bangga melayani bangsa. Selanjutnya yaitu kode etik dan kode perilaku ASN. Yang pertama yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, dan bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Selanjutnya, menjaga agar konflik kepentingan melaksanakan tugas tidak terjadi. Selanjutnya, yang kesembilan yaitu memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang ke-10, yakni tidak menyalahgunakan informasi tugas, status, kekuasaan, dan jabatan untuk mendapatkan keuntungan sendiri atau orang lain. Selanjutnya yang ke-11, memegang teguh nilai dasar ASN, reputasi, dan integritas ASN. Dan yang terakhir, melaksanakan ketentuan perundang-undangan mengenai disiplin ASN. Selanjutnya, jabatan yang bisa diisi dari pegawai ASN ada jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi. Jabatan administrasi terdiri dari jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana. Selanjutnya, untuk jabatan fungsional terbagi menjadi dua, yaitu jafung keahlian dan jafung keterampilan. Selanjutnya yaitu yang terakhir ada jabatan pimpinan tinggi, terdiri dari jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, dan jabatan pimpinan tinggi pratama. Selanjutnya yaitu pola karir, mutasi, dan promosi aparatur sipil negara. Pola karir PNS, pola dasar mengenai urutan penempatan dan perpindahan PNS dalam dan antar posisi di setiap jenis jabatan secara berkesinambungan. Pola karir PNS dapat berbentuk
Yang pertama horizontal, yakni perpindahan jabatan dalam satu kelompok maupun antar kelompok, jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan atau jabatan pimpinan tinggi. Selanjutnya yaitu pola vertikal, di dalam satu kelompok jabatan administrasi, jabatan fungsional, atau jabatan pimpinan tinggi. Selanjutnya yaitu diagonal, antar kelompok jabatan administrasi, jabatan fungsional, atau jabatan pimpinan tinggi. ASN zaman sekarang dituntut menjadi smart ASN. Yang pertama, dapat menguasai teknologi informasi. Selanjutnya, memiliki kemampuan untuk networking, yaitu mampu membangun menjalin hubungan dengan orang lain atau organisasi yang berpengaruh positif pada kesuksesan profesional maupun personal. Selanjutnya, dapat menguasai bahasa asing dan memiliki sifat dan sikap hospitality atau keramahan, memiliki sifat baik hati dan menarik budi bahasanya, manis tutur katanya dan sikapnya dalam setiap menjalankan aktivitas pelaksanaan tugas dan pekerjaan, khusus dalam menampilkan pelayanan prima kepada masyarakat. Dan yang terakhir, memiliki jiwa entrepreneurship, yakni jiwa berkewirausahaan yang ditandai dengan dimilikinya keberanian, kreativitas, inovatif, pantang menyerah, dan cerdas dalam menangkap dan menciptakan peluang serta bertanggung jawab. Menjadi ASN sekarang harus cermat literasi digital. Apa itu literasi digital? Yaitu kemampuan menggunakan TIK untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat, dan mengkomunikasikan informasi dengan kecakapan kognitif maupun teknikal. Tujuan dari literasi digital yaitu untuk meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya manusia di Indonesia agar keterampilannya tidak sebatas mengoperasikan gawai. Adapun manfaat dari literasi digital yaitu menghemat waktu karena mencari referensi di internet dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya, lebih hemat biaya karena banyak situs dan aplikasi gratis di internet yang menawarkan diskon. Selanjutnya, memperluas jaringan, membuat keputusan yang lebih baik, belajar lebih cepat dan efisien, memperoleh informasi terkini dengan cepat, ramah lingkungan, dan memperkaya keterampilan.